Shalom, jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Masih ingat dengan lagu ini? Aku tanpamu, butiran debu. Lagu ini sangat terkenal beberapa waktu yang lalu, bahkan anak dari ponakan saya yang kecil pun mengetahui lagu ini, terutama pada bagian kalimat yang baru saya nyanyikan, sangat hafal karena terlalu sering dinyanyikan di mana-mana. Jika kita menggantikan kata mu dalam lagu itu dengan mu yang adalah Allah, aku tanpamu Tuhan, butiran debu. Maka kalimat dari bagian lagu ini menjadi sangat alkitabiah. Ya, manusia berasal dari debu tanah. Mungkin sebagian kita sudah mengetahuinya, tapi saya ingin membagikan hal-hal yang menarik tentang manusia ini. Tentang Adam, manusia yang pertama, yang diciptakan dari debu tanah. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa fakta yang menarik tentang Adam adalah pertama, bahwa nama Adam sesungguhnya betul-betul menggambarkan dari mana dia berasal, dari apa dia dibentuk. Jika kita memperhatikan kata dalam bahasa Ibrani, Adam dan tanah yang adalah Adamah, maka dua kata ini terlihat mempunyai akar kata yang sama. Ada huruf-huruf yang sama yang digunakan untuk menggambarkan Adam dan tanah ini. Jadi nama Adam sangat menggambarkan siapa dia, dari mana dia berasal, bahwa dia adalah debu tanah. Itu fakta menarik pertama. Fakta menarik yang kedua adalah ternyata Adam diciptakan sebelum adanya taman di Eden. Ya, waktu kejadian 1 kita melihat ada kejadian hari yang diciptakan pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya. Tapi pada mulai kejadian yang kedua, kita mulai melihat rincian kejadiannya seperti apa. Kejadian 2 ayat 7 menuliskan seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat itu menggambarkan bagaimana Adam atau manusia pertama diciptakan. Kemudian ayat 8 ayat selanjutnya dituliskan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi ternyata Adam waktu diciptakan dia belum melihat taman Eden. Taman Eden itu belum ada. Setelah itulah baru Allah menciptakan taman di Eden. Fakta menarik yang ketiga adalah ternyata Adam diciptakan di luar Taman Eden. Oh, dia jelas ya, karena dia diciptakan sebelum ada Taman Eden. Tapi dalam arti betul-betul di luar, karena ayat-ayat selanjutnya menggambarkan seperti ini. Kejadian 2 ayat 15 tertulis, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, pada waktu manusia diciptakan dan kemudian Taman Eden diciptakan, Adam tidak berada di dalam Taman Eden. Setelah itu, Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam taman itu. Ini hal yang menarik bagi saya karena sungguhnya ini adalah gambaran bagaimana Allah mengistimewakan manusia. Allah mengistimewakan debu. Allah mengistimewakan manusia yang diciptakan dari debu tanah. Kemudian membuat dia menjadi bagian dari taman Allah. Sama seperti manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi di mata Allah dia tetap istimewa. Sehingga Allah mengutus Yesus dan menjadi korban untuk menyelamatkan manusia ini. Supaya manusia dapat menjadi bagian dari surga. Menggambarkan hal dasar dari kasih Allah yang tidak mau kita berada di luar dia, tapi bersama-sama dengan dia. Itu fakta menarik yang ketiga. Fakta yang menarik yang keempat adalah bagaimana Allah dengan tegas menyebutkan kepada Adam bahwa dia adalah debu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, saya merasakan bagaimana Allah geram terhadap Adam. Kemudian
Paling tidak itu yang ada dalam imajinasi saya. Kemudian Adam dikutuk oleh Allah dan Allah mengingatkan dia dengan sangat sungguh-sungguh, dengan pernyataan yang cukup keras menurut saya. Kejadian 3 ayat 19 menuliskan seperti ini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Saya dapat melihat bagaimana Allah menegur keras Adam dengan mengingatkan siapa dia. Bahwa dia sesungguhnya tidak lebih istimewa dari semua makhluk yang ada di taman itu. Semua yang dia ciptakan di dalam taman itu. Sesungguhnya engkau adalah debu tanah yang ada di bawah, yang biasa dipijak oleh makhluk yang lain. Tapi aku, Allah, menciptakan engkau, mengambil engkau, bahkan membawa engkau masuk ke dalam taman Allah. Manusia sesungguhnya adalah hal yang tidak istimewa, bagian yang rendah dari yang ada di dalam bumi, yaitu tanah yang dipijak-pijak oleh makhluk lain. Tapi dari sanalah Tuhan menciptakan manusia. Dari hal yang rendah ini, dia menciptakan sesuatu yang istimewa. Jadi, jika kita manusia, kita sungguhnya adalah debu. Sesungguhnya tidak ada keistimewaan apa-apa pada kita. Kita ini keturunan debu tanah. Asal kita dari tanah. Allah lah yang membuat kita istimewa. Allah lah yang memutuskan kita menjadi bagian dari tamannya. Karena itu ketika kita beribadah kepada Dia, melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan bagi diri kita sendiri maupun bagi Tuhan dan bagi pelayanan-pelayanan kita, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena Allah sudah mengistimewakan kita dengan hal yang luar biasa. Karena Allah sudah mengangkat kita dan mengistimewakan kita untuk menjadi bagian dari kerajaan surga. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, sama seperti Adam yang diambil dari tanah dan dibawa ke dalam taman Allah. Kiranya ini dapat menolong kita untuk menghormati Allah kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan menyadari siapa, dari mana kita berasal. Tuhan Yesus memberkati.